Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan di sesi kedua di pertemuan keempat. Sebelumnya kita akan coba mengisi data-data dulu supaya rame. Minimal kita isikan 3 field. Dengan beberapa foto yang sudah saya download. Oke, bersih, tambah, misalkan oke, habis itu kita pilih fotonya. Oke, bersih, kita cek. Oke, tambah. Oke, misalkan oke, kita load lagi foto barunya, simpan. Oke, tambah lagi. Misalkan oke, kita isikan. Simpan. Kita bersih, kita cek. Oke. Oke, kita sudah mempunyai 4 record. Kita akan lanjut mencoba untuk membuat laporan dan pencarian. Kita update di menu peserta. Kita kali ini akan mencoba mencari, memfilter berdasarkan yang pas itu berdasarkan lembaga ya, berdasarkan lembaga. Terus berdasarkan lembaga yang pertama, yang kedua kita berdasarkan misalkan jenis kelamin. Oke. Berarti di sini kita memakai radio. Oke, memakai radio. Oke, di sini filter data. Terus itemnya kita isikan berdasarkan lembaga, terus jenis kelamin. Oke, kita coba menjadikan 2 kolom. Mana kolom? Oke, seperti ini. Terus jangan lupa namanya filter peserta. Oke. Setelah mendapatkan filter peserta, oke, kita akan menambahkan di sini. Oke. Kita akan mencoba menambahkan itemnya. Yang pertama itu kita akan mencoba mengcopy ini. Oke, saya paste di sini.
Ini berarti lookup cari peserta, oke. Dengan key fieldnya sama, list fieldnya sama juga. Oke, namanya sudah saya ganti menjadi lookup cari peserta. Bentar, kenapa namanya tidak berubah? Name. Oke, kita sudah. Setelah itu kita copy juga di bagian sini jenis kelamin ya. Oke, saya kecilkan. Oke, seperti ini. Oke, namanya CMB cari peserta. Oke, CMB cari peserta. Terus kita cek dulu, kita simpan. Oke, kita cek muncul, kita cek muncul. Logikanya kita menggunakan tombol. Oke, seperti itu. Button cari peserta kita flatkan. Setelah itu kita beri captionnya yaitu cari atau filter, seperti itu. Setelah itu kita menganalisa logikanya. Karena ini merupakan radio group button, maka ini mempunyai item, ini item ke-0, ini item ke-1. Logikanya apabila item dipilih maka ini yang berfungsi, apabila ini dipilih maka ini yang berfungsi. Oke, kita klik 2 kali di situ. Kita bisa menggunakan konsep yaitu konsep case of. Tapi sebelumnya kita akan mencoba membuat hal sedikit berbeda dari coding filter yang di pertemuan sebelumnya. Oke, kita try accept and on error exception do show message error message. Oke, setelah itu kita mencoba membuat coding pencariannya. Oke, kita coba di sini, yaitu kita membuat konsep with data modul. Kita mencoba langsung memasukkan Z peserta, do, begin, end. Oke. Setelah itu kita mencoba di sini SQL kita clear. Oke. Habis itu open. Nah, di antara ini kita bikin case radio, saya lupa namanya, ini apa tadi, filter peserta. Oke, filter peserta item index of n. Jadi kita pilih yang 0, begin, end.
Oke, karena ini cuma satu baris ya, karena kita pecah di atas, berarti coba kita hilangkan di sini. Apabila dia memilih 0, maka SQL text, nah kayak itu select bintang from peserta where, oke saya lupa nama tabel pasnya apa, peserta biasa atau oh ya peserta biasa, oke peserta. Terus karena itu kita pakai lembaga, maka ID lembaga yang digunakan. Oke, where ID lembaga sama dengan langsung code str dari lookup cari peserta key value. Nah, seperti ini. Terus satu ini apabila kita memakai jenis kelamin. Oke, saya copy dan paste where JKL, apakah benar JKL? Oke, didapatkan dari CMB cari peserta ya teks. Oke, kita simpan dan kita runningkan. Kita cek peserta, kita ID lembaga, kita pilih. Oke, seperti itu ya. Kalau berdasarkan jenis kelamin perempuan ada? Tidak ada. Kalau laki-laki ada? Ada. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba untuk kemarin itu kalau nggak salah di pengajuan codingnya seperti ini ya. Nah kan clear, nah ada pembedanya kan ya dari yang sekarang. Terus kita copy tombol laporan di peserta, taruh sini. Terus saya hapus dulu. Oke. Terus saya berikan nama yaitu button laporan peserta. Saya save. Setelah itu saya masuk ke data modul. Saya akan mencoba menambahkan laporan yaitu FRX report. Oke, saya beri nama laporan peserta. Oke. Habis itu saya tambahkan DB-nya. Oke, DB set peserta. Ininya saya tetapkan atau saya ubah. Lab DB set peserta. Data setnya saya pilih peserta. Oke. Setelah itu saya klik 2 kali. Oke, kita mau merancang. Yang pertama misalkan kita rancang taruh sini laporan data peserta. Oke, seperti itu.
kita letakkan. Oke. Laporan data peserta. Setelah itu kita berikan ini. Oke. Coba kita langsung ke master data. Karena kosong, saya hapus dulu. Kita belum menambahkan di sini data. Oke, peserta ada. Habis itu kita tambahkan master data. Oke, coba kita seperti ini kan. Misalkan kita tambahkan di sini. Oke, apakah bisa? Data field untuk foto ini kan blob ya. Bentar. Dataset peserta, coba kita set ini foto. Kita akan mencoba menampilkan fotonya dulu, apakah berhasil di blob ya. Kalau tidak berhasil, terpaksa kita nanti membuat membuat kode untuk menampilkannya. Coba kita save dulu. Oke, lab peserta. Oke, kita save. Setelah itu kita beri di sini misalkan NIS. Kita kecilkan 12. Oke, NIS misalkan seperti itu. Habis itu saya berikan NIS di sini. Oke, 12. Setelah itu saya tambahkan di sini misalkan nama. Oke, di sini nama. Oke, setelah itu saya tambahkan baru lagi misalkan TTL, tempat tanggal lahir. Oke, saya tambahkan tempat lahir. Oke, seperti ini. Habis itu saya tambahkan lagi tanggal lahir seperti ini. Oke, setelah itu akan saya tambahkan jenis kelaminnya, atau jenis kelaminnya tidak usah ditampilkan, yaitu lembaganya. Oke, kita beri seperti ini. Oke, kita save. Oke, kita close. Kita coba panggil di sini, yaitu kita langsung saja with data modul do begin end dari lab peserta, laporan peserta, file name, extract file path, application, action name, plus lab peserta
FR3 seperti itu. Setelah itu laporan peserta show. Oke. Kita tunggu. Kita coba untuk menampilkannya. Oke, seperti ini. Nah, kelihatannya kan agak hancur, kita bisa memperbaikinya. Ini. Oke, kita coba memperbaikinya. Kita dempetkan seperti ini. Oke. Setelah itu kita posisikan sama. Oke. Oke, kita coba. Tour ini kita jadikan 10. Oke. Kita atur juga ini, kita atur yang kiri seperti ini. Kita hilangkan 10. Ini juga kita atur. Kita hilangkan posisinya seperti itu. Ini 10. Oke. Ini juga 10. Ini saya letakkan sini, hilangkan 10. Oke. Coba saya save. Saya close. Saya running. Kita cek. Oke, seperti ini. Kita ini yang di sini kita ratakan kiri. Oke, kita ratakan kiri, terus yang ini kita perpendek sebentar. Ini kita ginikan, kita pinggirkan. Oke, kita save, kita close. Kita klik oke. Sudah lumayan. Ini merupakan contoh bagaimana kita membuat laporan di dalam Fast Report untuk menampilkan data blob. Jadi kalau blob, tipe blob, maka di Fast Report langsung tampil. Tapi kalau kita menggunakan cara kita seperti yang menyimpan file di dalam folder, itu perlu coding nanti untuk menampilkannya.
Oke, seperti ini tampilan laporan kita untuk data peserta. Kita coba mencari berdasarkan lembaga apakah ada, dan kita tampilkan. Oke, sama di sini. Close, misalkan dari SMK 3 ada, enggak ada. SMK saja ada dan tampilkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya admin ini saya kepingin tuh bukan password ya, tapi admin ini saya kepingin untuk menggabungkan beberapa data kayak master detail lah istilahnya itu. Jadi ada tabel lembaga, ajuan peserta jadi satu. Caranya kita membuat view. View itu bisa pakai coding. Bisa tidak pakai coding, bentar. Saya ada chat. Oke, lanjut. Bagaimana untuk kita membuat gabungan atau istilahnya inner join? Kita pakai view saja dan tanpa coding. Kita coba kita sudah menginstal Navigat ke daya. Navigat. Oh, kita belum menginstal Navigat ya. Berarti kalau belum menginstal Navigat, kita coba mendownload saja. Oke. Download Navigat Premium. Oke, kita pakai yang mudahan yang versi gratisan itu ada membuat view secara wizard. Karena nanti kita mencoba membuat view secara wizard. Sudah versi tinggi Navigat nih. Bagaimana cara saya mendownloadnya? Oke. Tunggu. Oke, disuruhnya memilihkah saya ini Windows. Oke, Windows, tak pilih Windows. Terus oke, download trial. Kita mencoba yang versi trial yang 64 bit karena punya saya 64 bit. Thank you for. Oke. Saya akan mencoba meletakkan ini di desktop tempatnya kita praktikum. Oke. Tas. Oke, kita tunggu. Sedang mendownload. Jadi nanti kalian bisa menggunakan teknik wizard saja supaya mudah atau cepat dalam hal mengcoding SQL. Oke, tunggu. Oke.
Kita cek di mana ya tadi. Oh, di sini mungkin. Oke, ini dia Navigatnya. Dan coba kita install Navigat 15 icon desktop. Oke. Oke, finish. So, kita ketikkan Navigat. Oke, sudah muncul dia. Ini saya minimize. Terus kita hubungkan ini ke dalam database. Wow, amazing, banyak ini. Oke, kita nggak perlu. Oke, ada connection. Oh, kalau baru ya kita bikin koneksi. Misalkan namanya Praktikum localhost ini. Oke, test connection. Oke, finish. Oke. Kita klik. Maka timbul, kita pilih database-nya, ini dia. Oke, siap, kita sudah mempunyai. Di sini ada view. Kita klik kanan di view, new view. Oke, di new view. Oke, kita pakai yang mudah saja, view builder. Oke. Taruh semuanya di sini. Oke. Ini saya baru menggunakan versi yang 15 ya. Tapi pada dasarnya sama. Nah, kalau sudah direlasikan, dia mantap, ada seperti ini ya. Ada tampilan relasinya. Mantap benar. Oke. Silakan kalau kalian suka membeli license-nya ya. Oke. Nah, di sini merupakan codingnya ya, codingnya. Nanti kita melihat coding di sini. Kita akan mencoba untuk membuat inner join lah istilahnya ya, gabungan. Oke, kita ingin memakai misalkan ya, kita pakai ini, kita pakai ini, tanggal mulai PKL. Oke, kita menggunakan relasi ini. Nah, ini nggak usah, terus ini kita pakai. Nah, ini dipakai semuaan nih. Oke. Wah, ini ya, ini codingnya ya. Kita tidak usah memberikan nilai alias. Terus distingnya kita cek. Oke, kalau lihat ini, kalau saya hilangkan, maka nggak pakai disting. Disting itu apabila mengurangi row yang sama. Oke, sudah dapat kita, dan coba kita build dan run. Wow, oke, sudah berhasil seperti ini. Data kita sudah punya. Wah, ini dia sudah banyak ID pengajuan, tanggal pengajuan ini, tanggal mulai, tanggal akhir, ID lembaga, nama lembaga, niche-nya ini, namanya itu. Oke, kita terjadi duplikasi nama ya. Kita bisa mengedit ya. Nama yang pertama ini ada nama lembaga, nama peserta. Oke, kita bisa ke view builder lagi. Yang nama ini kita beri alias nama peserta. Oke. Terus nama yang ini nama lembaga. Oke. Save, build, and run. Tara. Oke, sudah ada. Terus coding yang kita pakai segini banyaknya ini. Nah, ini. Kalau
memakai ini kalian harus paham dulu perintah SQL select distinct, berarti kita memilih beberapa field dari tabel yang kita sudah relasikan. Distinct artinya tidak boleh ada yang kembar dari tabel ini digabungkan pada tabel peserta yang terhubung pada ID primary key dan foreign key, serta digabungkan lagi juga pada ajuan. Antara tabel pengajuan ada foreign key, primary key, ID pengajuan. Nah, ini cara kita membuat inner join. Nah, ini kan kepanjangan nanti. Nah, kita simpan saja, save menjadi misalkan view peserta. Oke, jadi kita memakai namanya view peserta sudah. Nah, kita ingin mencoba mentesting. Ini kan sudah kita tutup ini ya. Oh, masih di tampilan utama. Nah, kita kan sudah membuat view ini. Coba kita cek di ada nggak perintah SQL. Oh, ini query, kita pakai di query new query. Oke, coba select bintang from misalkan peserta. Nah, ada ini, kita run, maka peserta yang tampil di sini kan. Nah, tapi bagaimana kalau kita pakai view peserta? Nah, kita menampilkan gabungan dari beberapa tabel tadi. Nah, ini dia. Nah, daripada kita memakai perintah inner join atau gabungan beberapa tabel jadi satu, lebih baik kita simpan menjadi view. Setelah itu view-nya kita panggil. Jadi kita bisa memfilter misalkan where nama lembaga, jadi sesuai. Nah, sama dengan misalkan SMK saja. Apakah berhasil? Kita coba. Nah, oke. Setelah kita berhasil membuat view, kita coba kembali ke Delphi. Tambahkan di situ misalkan Z-query. Nah, di sini tambahkan Z-query. Terus di situ namanya Z-master misalkan. Hubungkan ke Z-connection. Terus ini kita beri perintah select bintang from view peserta ya. Misalkan kita urutkan order by, nah kita cek di sini kita mengurutkan berdasarkan tanggal pengajuan, misalkan tanggal pengajuan DSC. Nah, seperti itu. Kita oke dan kita aktifkan. Oke, berhasil dan kita klik kanan field editor, muncul ini, klik kanan add on field. Oke, maka muncul semuanya di sini tadi. Setelah itu tambahkan DS-nya atau data source. Oke, kita beri link ke Z-master di sini DS master. Oke, kembali ke tab admin. Oke, ini juga. Oke, kita coba menambahkan di sini. Tambahkan master detail. Oke, master data. Master detail. Oke, tambahkan DB grid. Hubungkan ke oke, kita sudah dapat seperti ini. Misalkan ID lembaga tidak dipakai, maka di data modul kita hilangkan. Visible false. Oke, seperti itu.
atau juga di ID pengajuan kita hilangkan. Oke, seperti itu. Kita berikan sesuatu agar kelihatan bagus. Misalkan oke. Tanggal mulai. Oke. Tanggal PKL. Oke, misalkan seperti itu. Nama lembaga misalkan saya ubah menjadi 40. Oke, terus NIS misalkan 8. Terus nama peserta saya berikan 40. Oke. Terus tempat lahir misalkan 20. Oke, terus tanggal lahir. Oke, ini kelamin. Oke. Seperti ini, telepon. Oke, foto nih kita sembunyikan. Oke, coba kita runningkan. Oke, kita sudah punya di admin master data seperti ini. Nah, oke. Misalkan kita membuat coding pencarian yang multifungsi, misalkan tambahkan di sini. Oke, seperti ini misalkan cari data. Oke, kita agak ini kan cari master misalkan. Teksnya kita hilangkan. Unchange. Oke. Kita lihati beberapa coding yang dimiliki oleh view ini ya, terutama view-nya. Oke, bentar saya close dulu. Oke, view-nya itu ada ini. Berarti kita misalkan nama lembaga, NIS, nama peserta misalkan. Nama lembaga, NIS, nama peserta. Coba kita ingin membuat with data module zmaster misalkan. Do begin end. Pertama SQL clear, kedua open. Terus ini akan saya tekan SQL text. Oke. Baru di sini select bintang from view master, yaitu where misalkan nama lembaga, like quoted str. Nah, saya membuat variabel di sini untuk memudahkan. Var cari string, cari
didapatkan dari saya tambahkan perintah dolar, lalu ed cari master text, bukan dolar, itu persen namanya, persen. Jadi langsung di sini cari, nah seperti itu. Terus saya turunkan ke bawah add or, nah, atau nama NISN like, dia mencari NISN dari quote str cari. Oke, ini hasilnya codingnya panjang menyamping sesuai keterangan saya dari pertemuan sebelumnya. Saya potong sehingga kelihatan rapi ke bawah. Or nama peserta like quote str cari. Nah, misalkan saya ada 3 tipe pencarian: nama lembaga, NISN, nama peserta. Jadi dalam satu edit itu kita bisa mencari berdasarkan 3 kriteria. Oke, kita akan cobalah kita SMK saja. Wow, view master, nama viewnya saya lupa. View peserta, maaf, bukan view master ya. Saya yang salah coding di sini ternyata. View peserta, saya simpan. Oke, di sini coba kita cari SMK saja. Oke, ada. Terus Sanjaya. Oke, berarti saya mencari berdasarkan nama, ya kan? Terus saya mencari yang ini, coba 11.00.92, nggak ada. 91 ada. Oke, jadi kita bisa mencari satu kolom ini, satu edit bisa mencari berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Dan kalian bisa mengembangkan lagi, misalkan berdasarkan alamat, tanggal lahir. Kuncinya pakai or. Oke. Kalau atasnya ini kita hilangkan saja. Kita berikan seperti ini. Oke. Detail data peserta magang. Oke, seperti itu. Oke, kita save. Oke, kita sudah mempunyai master detailnya. Untuk ini saya berikan tantangan buat kalian supaya bisa merubah ini pakai coding menggunakan perintah, misalkan image 1 titik picture titik load from file, lokasinya pakai extract file path, application action name plus nama gambarnya JPG. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.